Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English Talk with Miss Aini. And in this good occasion, I want to share you the material for 7th grade. This is second chapter. The theme is This Is Me. Are you ready? Let's go! Okay, this chapter we have 3 points. Firstly, our identities, our hobbies and what we like, and then the members of our family. Tapi sebelum kita membahas tentang identitas kita, hobi kita, apa yang kita suka dan juga anggota keluarga kita harus mempelajari dulu tentang pronouns atau kata ganti. Let's see. Jadi, pronoun itu adalah kata ganti untuk orang, benda maupun binatang. Nah, ada beberapa jenis kata ganti, tapi di sini saya akan fokus pada 4 kata ganti utama, which is so important to understand. Let's see one by one. Firstly, subjective pronoun, kata ganti yang berfungsi sebagai subjek. Secondly, objective pronoun, kata ganti yang berfungsi sebagai objek. Thirdly, objective pronoun, kata ganti yang berfungsi sebagai penunjuk sifat kepemilikan. And the last one is possessive pronoun, kata ganti yang menunjukkan kepemilikan. Bisa kita lihat there are so many pronouns here. Ada banyak kata ganti di sini kan? Biasanya kita itu bingung. Aku itu harusnya memakai I, me, my atau mine. Nah, kita harus analisis dulu nih. Kata aku dalam kalimat itu berkedudukan sebagai apa? Jika dia berkedudukan sebagai subjek kalimat, maka kita harus pakai kata ganti yang di kolom subjektif. Tapi ketika kata aku di dalam kalimat berfungsi atau berkedudukan sebagai objek, maka kita harus cari kata ganti di kolom objektif. Seperti itu. Kita akan bahas satu persatu di slide selanjutnya ya. Check it out. Yang pertama adalah subjective pronoun atau kata ganti orang yang berfungsi sebagai subjek. Bisa kita lihat ada I, you, we, they, she, he yang merupakan kata ganti untuk orang. Kemudian it itu merupakan kata ganti untuk hewan dan benda. Let's see the examples. John goes to the library every day. He likes reading English book. Yang artinya John pergi ke perpustakaan setiap hari. Dia suka membaca buku bahasa Inggris. Nah, bisa kita lihat ada kata he itu merupakan kata ganti orang yaitu John yang berkedudukan sebagai subjek dalam kalimat. Understand I mean? Yes, thank you. Secondly, ada objective pronoun, kata ganti orang yang berfungsi sebagai objek. Bisa kita lihat ada me, you, us, them, her, him. Itu merupakan kata ganti untuk people atau orang. Dan it itu kata ganti untuk binatang dan juga benda, animal and thing. Let's see the example. John meets a beggar in the market. He gives her a bottle of mineral water. Nah, di situ John bertemu dengan seorang pengemis di pasar. Dia memberinya 1 botol air mineral. Ada kata her yang merupakan kata ganti orang, yaitu a beggar atau pengemisnya, yang di situ berkedudukan sebagai objek kalimat. Do you understand? Yes, thank you. The next is possessive adjective, yaitu kata ganti untuk penunjuk sifat kepemilikan. Let's see, ada my, your, our, their, her, his yang merupakan kata ganti untuk orang, and then its untuk benda dan juga hewan. Dalam sebuah kalimat, jika ada possessive adjective, pasti diikuti oleh noun atau kata benda. Now, let's see the example. It is my favorite book. Ini adalah buku favoritku. My-nya sebagai possessive adjective, and then favorite book-nya sebagai noun atau kata benda. Contoh yang kedua, ada kalimat this is her bike. Ini adalah sepedanya. Her-nya sebagai possessive adjective, bike-nya sebagai kata benda atau noun. Jadi setelah possessive adjective pasti diikuti oleh kata benda atau noun. The last one is possessive pronoun atau kata ganti untuk kepemilikan. Let's see, di sini ada mine, yours, ours, theirs, hers, his itu untuk orang dan its itu untuk benda dan juga hewan. Let's see the examples. Aisyah says, "It is an amazing picture. Is it yours?" Wow, itu adalah gambar yang bagus. Apakah itu punyamu? Gerald kemudian menjawab, "Yes, it is mine." Ya, itu punyaku. Setelah mine itu tidak perlu diikuti kata benda. Jadi mine itu sudah mengartikan bahwa itu milikku. That's all. Don't forget to like, subscribe, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.